Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ruanita, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia yang hari ini akan menemani sahabat-sahabat Ruanita untuk berdiskusi lagi nih, diskusi Instagram Live kita spesial edisi di bulan Januari ini. Nah, gimana nih kabarnya sahabat-sahabat Ruanita? Semoga kapanpun dan dimanapun berada, sahabat-sahabat Ronita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Oke, sahabat-sahabat Ronita, hari Jumat pergi ke pekan, hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita Indonesia. Nah, sahabat Ruanita, sebagaimana yang sahabat Ruanita ketahui bahwa bulan ini Ruanita akan membahas nih satu topik yang menarik banget, yakni adalah single shaming. Sahabat-sahabat Ruanita sebelumnya sudah pernah, apakah sahabat-sahabat Ruanita sudah pernah mendengar tentang istilah single shaming ini? Nah, sebenarnya apakah single shaming ini tuh hanya berlaku di masyarakat Indonesia saja atau sebenarnya single shaming ini juga terjadi ya di negara-negara lainnya? Nah, dan apa aja ya sebenarnya faktor-faktor nih yang membuat terjadinya single shaming di masyarakat kita? Apakah mungkin karena ketidaksetaraan gender? Dan gimana ya kira-kira strategi yang tepat nih untuk menghadapi dan menangani satu fenomena single shaming ini. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Tentunya saya tidak sendiri. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua sahabat wanita lainnya yang sangat luar biasa yang akan menjadi narasumber pada diskusi Instagram Live kali ini, yakni ada Kak Eci, seorang karyawati yang saat ini tinggal di Jerman, dan juga Kak Vidya, seorang mahasiswi Gender Studies yang saat ini tinggal di Irlandia. Nah, diskusi ini akan berlangsung selama 30-40 menit ke depan. Jadi nanti kalau sahabat Ronita mempunyai pertanyaan, bisa langsung untuk menuliskan di kolom komentar. Oke, kita akan mengundang dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yakni Kak Eci dan juga Oke. Oke, halo Kak Vidya dan juga Kak Eci. Hai, Halo, gimana kabarnya Kak? baik kabar aku. Terima Baik, kasih. Kalian gimana? Dingin. Baik, baik, alhamdulillah. baik. Oke, nah hari ini kita ngobrolin satu topik yang menarik banget nih. Di awal tadi aku udah mention nih ke sahabat Ronita, kalau hari ini kita akan ngomongin satu tema yang menarik banget, yaitu tentang single shaming nih kakak-kakak semua. Hmm, Oke, aku mungkin mulai ke Kak Eci dulu ya. ya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Kak Eci dan juga Kak Vidya yang sudah hadir di diskusi Instagram Live kita hari ini. Nah, untuk Kak Eci nih, eh, apakah ada stigma nih Kak terhadap single atau perlakuan single shaming di Jerman? Kan Kak Eci sudah tinggal di Jerman kurang lebih 10 tahun ya Kak ya. Apakah mungkin Kak Eci pernah mengalami single shaming ini sendiri atau sebenarnya tuh cuma terjadi di Indonesia aja atau di Jerman gimana Kak? Silakan Kak Eci. Um, Pertama makasih. Single shaming kita terjemahin dulu kali ya dalam bahasa Indonesia itu kayak istilahnya tuh kayak mempermalukan orang yang nggak punya pasangan gitu ya, yang lajang gitu atau yang belum punya pacar, belum punya suami, pokoknya yang belum punya pasangan. Selama aku tinggal di Jerman sih nggak pernah ya dapat kayak single shaming dari orang Jermannya sendiri gitu. Kalau dari teman-teman Indonesia atau dari keluarga orang Indonesia yang ada di sini itu pernah, paling kayak pertanyaannya apa sih, kayak kamu masih single nih gitu, kayak kok sendirian aja gitu, mana pacarnya? Atau kalau dari orang-orang Indonesia yang ada di Jerman suka nanya, kok kamu sih cuma nggak mungkin nggak punya pacar, nggak mungkin saya. Ternyata tapi ya emang nggak punya pacar gitu. Apa ya, di Jerman tuh nggak pernah nanya hal-hal yang tentang pribadi kan, kayak status pernikahan, umur, itu nggak ditanyain sih. Kalaupun ada yang bertanya, pasti ada ya single shaming di Jerman gitu.
Ini personally aku sendiri, aku nggak pernah ngalaminnya, tapi kalau dengar-dengar dari teman gitu di Jerman juga pasti ada, misalnya contohnya kalau diundang ke pernikahan atau ke acara ulang tahun teman gitu, terus kita bawa pasangan, pasti diledekin, oh akhirnya bawa pasangan juga gitu, ya kan kayak gitu sih. Cuman kalau di sini ya balik lagi tadi kalau nggak pernah ditanya hal-hal yang kayak bersifat pribadi, apalagi orang nggak kenal gitu ya, nggak pernah tiba-tiba nanya kayak kamu udah punya pacar? Kamu udah nikah? Kamu udah punya anak? Itu nggak pernah sih. Kalaupun ditanya, di sini kita bisa jawab kayak, ah itu urusan pribadi aku, kayak ah, kamu nggak harus tanya, atau ah, itu urusan pribadi aku sih, kayak aku nggak mau bahas itu, gitu sih. Hmm. Oh, jadi mereka tuh lebih paham ya, Kak. Maksudnya kalau udah kita nggak mau jawab lagi, ya udah Ya, nggak lanjut lagi untuk nanya gitu ya, Kak ya. Benar-benar iya. oke. Dan Makasih mereka Kak Eci. Nah, juga nggak baper mm, gitu, langsung tahu ada batasannya. Oh ya udah gitu, nggak bahas lagi gitu. Mhm. langsung paham ya, benar-benar banget. Oke. Selanjutnya aku mau ke Kak Vidya nih. Nah, Mhm. terima kasih banyak Kak Vidya sudah hadir di No diskusi Instagram worries. Live kita hari ini. Nah, kalau dari Kak Vidya nih, apakah Kak Vidya pernah nih Kak mengalami single shaming juga atau dan juga menurut Kakak bagaimana ya kira-kira pandangan umum masyarakat Indonesia terhadap orang-orang yang memilih untuk tetap single? Dan dari kan Kak Vidya seorang mahasiswi gender studies juga ya Kak. Apakah sebenarnya mungkin bisa nih dibahas dari sudut gender studies, apakah ada faktor-faktor yang membuat orang melakukan single shaming? Silakan Kak Vidya. Oke, terima kasih sudah mengundang aku sebelumnya. Mungkin aku jawab dulu satu-satu ya. Boleh, First silakan Kak. questions maybe. Aku pernah mengalami single shaming yaitu tahun 2020, 2021 karena mayoritas orang-orang di daerahku pada saat itu tuh menikah di usia 20 sampai 20 21, which is kita kelahiran tahun 2000 ya, berarti ya sudah pada saat itu mungkin sudah berusia 20 dan 21 tahun, dan pada saat itu mungkin aku juga pernah mengalami yang namanya single shaming kayak kok mana pacarnya ya, maksudnya ditanya gitu kayak seolah-olah apa ya namanya kedudukan aku pada saat itu sebagai seorang perempuan yang memilih untuk single itu tidak sempurna gitu di dalam pandangan masyarakat karena kita nggak punya pasangan gitu itu. Nah terus kalau misalnya kita berkaca pada kacamata gender sendiri gitu kan perempuan itu di dalam kelompok masyarakat itu kan selalu invisible gitu. Perempuan akan dilihat visible dari mana ketika dia bersuami, ketika dia menikah dan lain sebagainya gitu ya. Perempuan akan dilihat visible di dalam masyarakat. Nah, kalau dalam kacamata gender sendiri gitu ya, kenapa banyak orang yang kena single shaming itu mayoritas perempuan ya karena posisi perempuan di dalam masyarakat itu masih marginal gitu. Meskipun sebenarnya kita mahasiswa S2 gitu, meskipun sebenarnya kita doktor, meskipun sebenarnya kita profesor gitu, itu tuh nggak akan menjadi validasi kalau kedudukan perempuan itu di masyarakat itu terlihat gitu itu. Nah, terus mungkin selain itu juga faktor yang mempengaruhi adanya single shaming selain karena masyarakat itu juga bisa juga dari uh, prinsipal masyarakatnya sendiri seperti apa gitu kan. Kalau di Irlandia sebenarnya selama aku tinggal di sini tidak pernah mengalami yang namanya single shaming juga gitu karena kebetulan aku punya partner juga dan orang-orang di sini tuh sangat-sangat punya boundaries terhadap hal-hal yang sifatnya itu personal gitu itu. Nah, kalau di Indonesia mungkin lebih sering karena mungkin kita kan punya budaya yang kolektif ya di Indonesia gitu dan di kita itu masih sangat menjunjung norma-norma heteroseksual gitu. Jadi ketika ada perempuan yang memang memilih untuk nggak punya pasangan, ada perempuan yang memang belum punya pasangan, dan mungkin kedepannya dia nggak mau punya pasangan, itu tuh sering dianggap sebagai sebuah kegagalan gitu ya. Karena di kita perempuan itu akan terlihat kalau mereka sudah menikah gitu. Itu sih mungkin dari kacamata gender ya. Karena nggak bisa dipungkiri juga sih, maksudnya masyarakat Indonesia kan memang masih belum punya mindset yang progresif gitu ya, masih ada di wilayah konservatif tradisional karena kita punya budaya, punya culture juga gitu. Jadi nggak bisa diwajarin, tapi mari kita normalisasi saja untuk tidak bertanya hal-hal yang sifatnya personal sih gitu mungkin. Oke, benar. Berarti balik lagi ya tadi bagaimana cara pandang masyarakat kita juga terhadap perempuan Mhm. tadi luar biasa ya kayak faktor-faktornya. Mhm. Oke. Nah, sahabat-sahabat Ranita, tadi kan Kak Eci dan juga Kak Vidya nih kita sudah mendengar ya bagaimana pengalamannya tentang single shaming atau juga kayak Kak Vidya sempat juga udah mention terkait bagaimana nih dari kacamata gender studies Mhm. khususnya terkait
melihat fenomena single shaming ini. Nah, untuk sahabat-sahabat wanita, saya mau mengingatkan lagi yang ingin mempunyai pertanyaan bisa langsung untuk menuliskan di kolom komentar selama diskusi kita. Nah, kita akan coba bahas lagi nih Kak tentang bagaimana ya sebenarnya relasi antara single shaming dengan kesetaraan gender atau pengaruh budaya. Aku kembali lagi nih ke Kak Eci. Nah, berbicara tentang faktor orang akhirnya melakukan single shaming dalam pandangan budaya, menurut Kak Eci nih Kak, apakah Kak Eci sependapat nih bahwa single shaming ini tuh juga dipengaruhi karena tekanan sosial di masyarakat? Sehingga akhirnya kan di Jerman tadi Kak Eci mungkin juga udah sharing bagaimana kalau di Jerman tuh mungkin tidak terjadi kesetaraan gender, tidak terjadi karena mungkin udah ada kesetaraan gender di Jerman, atau bagaimana menurut Kak Eci? Silakan Kak Eci. Ya, kalau menurut aku nih ya pengalaman pribadi, tekanan sosial yang ada di Indonesia sama di Jerman tuh beda banget. Kalau di Indonesia tuh kan sering banget ya kamu diundang arisan, diundang kawinan, pokoknya kondangan mulu gitu kan. Jadi mau nggak mau ketemu orang banyak kan, sering juga kan. Kalau di Jerman tuh jarang, kalaupun diundang ulang tahun, diundang pernikahan itu hanya orang-orang yang deket banget gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba misalnya sekarang nih ya aku baru kenal sama Vidya yang ngundang aku nikahan itu tuh nggak mungkin gitu. Kayak yang mungkin mengundang aku tuh orang yang tiap hari ketemu sama aku, teman kerja pun nggak akan ngundang aku ke kondangan gitu ya, ulang tahun atau pernikahan. Jadi tekanan sosialnya menurut aku yang sering-sering ditanya kayak gitu karena basa-basi gitu kan, kayak bingung mau nanya apa lagi gitu ya. Yang kelihatan lu sendirian nih gitu, kayak misalnya di Indonesia acara keluarga besar gitu, kalau masih sendirian pasti ada sepupu, ada tetangga, ada yang lain-lain kan ngelihat udah lama nggak ketemu gitu, atau yang sering ketemu tiap hari pun pasti ngelihat gitu, kamu masih sendirian aja, single aja, tuh nggak lihat tuh uh, adik kamu atau sepupu kamu udah nikah gitu kan. Kayak kayak ya benar tadi sih kayak Vidya bilang, kayak ukuran kesuksesan hidup di Indonesia itu nggak cewek aja ya, laki-laki pun ngalamin diukur dari menikah dan punya keluarga gitu. Jadi kayaknya kalau orang belum nikah tuh kayak nggak dilihat sukses gitu. Padahal ada kesuksesan yang lain ya di balik itu. Kayak tadi Vidya juga bilang, bisa jadi dia profesor, bisa jadi dia uh, kerjaannya sukses atau usahanya sukses gitu. Tapi itu nggak kelihatan karena dia masih single gitu. Kok masih single sih gitu. Kayak gitu sih. Kalau dilihat dari sosial ya, jadi tekanan sosial dan tradisinya di Indonesia sama di Jerman tuh beda gitu, karena status lajang di Jerman itu nggak untuk diobrolin gitu. Kalaupun baru ketemu atau udah lama nggak ketemu, biasanya yang ditanya sih ya apa kabar gitu, apa yang baru gitu. Tetap sih ada gitu. Aku nggak mengeneralisir semuanya. Di Jerman tuh pasti ada juga single shaming gitu. Tapi kemungkinan terjadinya kecil ya. Itu dia paling kalau diundang udah lama kumpul keluarga gitu. Kamu nggak bawa-bawa pasangan, paling ditanya, kamu masih single? Tapi udah itu doang gitu. Dan dia bisa jawab atau kita bisa jawab, aku nggak mau ngomongin itu gitu. Nggak apa-apa, nggak ada yang baper gitu. Kalau di Indonesia kalau dijawab aku ya misalnya pengalaman waktu di Indonesia naik naik apa gokar, bapak sopirnya nih nanya gitu. Itu masih inget banget. Sendirian aja neng? Lah iyalah naiknya juga sendiri. Nah, iya kata aku jawabnya. Terus tanya, udah nikah? Lah baru masuk mobil nih udah ditanya udah nikah gitu. Aku tuh bingung jawabnya karena itu orang nggak kenal dan basa-basi. Tapi aku langsung sadar kayak mau jawab jujur apa jawab bohong nih ya atau jawab gimana ya udah. Tapi akhirnya itu aku kebiasaan di sini aku jawab, maaf ya Pak, saya nggak mau ngomongin tentang hal pribadi gitu. Bapak sopirnya kaget tuh, kayak waduh, Neng nggak marah kan gitu, Neng ngomong gitu. Enggak Pak, saya nggak marah, tapi saya emang nggak mau ngomongin hal itu, bisa ngobrol tentang yang lain aja gitu, ngobrolin apa kayak akhirnya kita ngobrolin pemilihan presiden sih waktu itu. Bisa juga gitu. Kayaknya menurut aku nih ya kayak nggak ada basa-basi yang lain gitu loh. Padahal bisa Benar-benar. gitu. Ya, menurut aku itu sih tekanan sosialnya di situ aja, karena di Indonesia sering ada acara, di Jerman jarang gitu. Bener banget sih. Apalagi biasanya kan kalau di Jerman itu malah bisa loh baru ketemu tuh misalnya nanyain tentang gimana cuaca hari ini mungkin Iya, kayak, tapi kalau di Indonesia tuh ya, udah bisa sampai status
hubungan Ya. dalam yang luar biasa Sekarang lucu cuaca di bener. Indonesia cuma panas doang ya, jadi kayak yang diomongin cuaca hati kamu Hmm. gimana? Menarik, Bergejolak. menarik. Hmm. Oke, terima kasih Kak Ecina. Aku kembali lagi nih ke Kak Vidya. Nah, menurut Kak Vidya nih Kak, Hmm. seberapa besar ya kira-kira pengaruh budaya dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap individu yang memilih untuk single di Indonesia? Terus apakah Kak Vidya ini setuju nggak Kak kalau misalnya single shaming ini lebih ditekankan kepada perempuan dibandingkan laki-laki karena ketidaksetaraan gender yang terjadi? Silahkan Kak Vidya. Sebenarnya kalau kita bicara soal tekanan sosial nih ya, uh, compare to Ireland, enggak compare to Ireland sih. Sebenarnya tekanan sosial yang ada di Indonesia itu masyarakat kita itu masih cenderung sangat patriarkis gitu. Dan maksudnya patriarkis di sini gitu kayak ya masih ada dominasi dari laki-laki gitu. Ya terlihat dari mana? Terlihat dari banyaknya kasus KS yang korbannya perempuan gitu, terus kayak kasus-kasus femisida itu adalah salah satu bentuk dari adanya budaya patriarki. Nah, itu yang bentuk besarnya, bentuk kecilnya itu tuh ya ini single shaming. Single shaming ini juga sebenarnya dampak loh dari budaya patriarki ya. Dilihatnya dari mana? Kita kita bandingkan secara rasio gitu. Ketika perempuan dia di atas 25 tahun itu belum menikah dan belum punya pasangan gitu ataupun dia belum berkeluarga dan sebagainya, akan banyak dibombardir pertanyaan gitu. Karena apa? Karena kita ini perempuan kan punya rahim ya, mulai diragukan nih ketika misalnya perempuan tersebut di atas umur 25 tahun itu belum menikah gitu. Tapi ketika laki-laki gitu, karena mereka nggak mengalami menopause juga gitu ya, ketika mereka umur 35, umur 37, mereka akan cenderung tidak sering ditanyakan kapan akan menikah, kapan akan punya anak, ataupun berkeluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya faktor yang paling mempengaruhi gitu secara budaya ya karena masih patriarki satu, terus mungkin adanya kesetaraan gender sebenarnya belum sangat terbangun ya karena kita masih banyak PR sekali untuk mencapai kesetaraan gender itu gitu, nggak cuma dari karena kan paling sulit untuk melawan kesetaraan itu kan di bidang budaya ya, karena budaya itu lahir dari kebiasaan. Nah, budaya patriarkis ini lahir ya maksudnya ini sistem yang udah ada ratusan tahun gitu dan kita pun sulit untuk men-challenge sistem tersebut gitu itu. Jadi menurutku mungkin untuk karena misalnya kenapa kebanyakannya perempuan ya karena balik lagi sih masyarakat kita yang masih patriarkis gitu, terus juga apa ya namanya, kita masih sangat-sangat heteroseksual gitu yang kalau misalnya pokoknya capaian tertinggi dari apa ya namanya, capaian tertinggi dari manusia itu ketika menikah gitu, yang dimana itu juga kan dipengaruhi juga oleh patriarkis juga gitu. Itu sih mungkin kalau dari faktor budaya ya, Kayak dari kacamata wajib gender. gitu Terus ya. mungkin Kalau nikah gitu di Indonesia kayak wajib. Betul. ya Kayak jadi tujuan betul. hidup gitu ya. Iya, karena Terus juga kan dari faktor straight line juga. Jadi kalau teman-teman belum tahu, nah di dalam konsep masyarakat yang patriarkis dan heteroseksual itu tuh ada konsep yang namanya straight line. Nah, straight line itu apa? Straight line itu adalah tahapan-tahapan kehidupan manusia. Nah, tahapan-tahapan kehidupan manusia yang sangat distandarisasi ini ya di negara kita di Indonesia itu tuh umur setelah kuliah, kerja, punya nikah. pasangan, menikah, punya anak. Nah, itu adalah standar straight line yang ada di Indonesia gitu itu. Sebenarnya di luar negeri pun seperti itu, tapi di luar negeri itu maksudnya tidak memaksakan apakah kamu harus menikah atau tidak, karena maksudnya sistem pernikahan di luar negeri itu lebih ketat gitu kan, terus juga welfare di sini mungkin lebih baik daripada di Indonesia gitu. Jadi mungkin untuk straight line di luar negeri akan berbeda dengan straight line yang ada di Indonesia. Nah, tapi kalau di Indonesia kan masih sangat seperti itu ya, faktornya dari mana, balik lagi gitu ke budaya patriarki dan ya, maksudnya ya karena itu yang jadi satu-satunya kunci dari segala permasalahan single shaming terhadap perempuan dan lain sebagainya gitu. Itu sih mungkin. Wow, benar sih, benar-benar. Dan tadi ya balik lagi kayak karena tadi yang Kak Vidya udah mention juga terkait gimana ya, maksudnya ini tuh sudah menjadi budaya yang udah mengakar banget nih di masyarakat kita. Iya, Jadi betul. emang akan menjadi lebih challenging buat kita mungkin untuk merubah budaya ini tadi ya Kak ya. Oke, Ya. nah sahabat-sahabat Ronita, untuk menutup segmen ketiga nih, kita udah memasuki segmen ketiga, di mana kita ingin mengajak kedua sahabat Ronita ini baik dari Kak Vidya dan juga
Kak Eci untuk berbagi pesan nih dan mungkin saran terkait tentang tema single shaming. Apalagi kan ini udah mau deket-deket bulan puasa ya, udah mau deket Mau Lebaran. Biasanya kumpul lebaran. kumpul keluarga ditanyain ini mana Iya. pacarnya, biasanya gitu kan ya kalau Ya. di Indonesia seperti itu. Nah, dari Kak Eci nih sebagai penutup diskusi kita nih Kak, apa kira-kira saran Kak Eci berdasarkan pengalaman selama tinggal di Jerman agar tidak terjadi single shaming ini? Silahkan Kak Eci. Ya, kalau menurut aku tadi kayak Vidya bilang, nggak hanya tekanan sosial aja, ada tekanan tradisional ya untuk menikah pada usia tertentu, udah umur 25, 27, 30, itu kayak pintunya udah mau tertutup, ayo cepat-cepat nikah gitu kan. Kalau menurut aku sarannya nanti kalau misalnya ketemu orang banyak keluarga gitu di acara bulan puasa atau Lebaran, mending nanyanya diganti gitu kayak karena kalau kamu nanya kok masih single kapan nikah atau gitu deh kamu udah tua nih kapan nikah keburu jelek lu gitu itu kayak cerminan mereka sendiri nggak sih mereka sebenarnya yang khawatir gitu kayak diproyeksikan ke orang lain padahal orang itu yang single enjoy aja gitu jadi kayak dikasih seolah orang yang lajang itu dianggap kesepian tidak bahagia belum mapan dalam hidup jangan-jangan yang nanya nih yang kayak gitu kan kalau menurut aku sih ya buat yang ngalamin single shaming bisa dijawab pakai humor misalnya yaudah deh aku pilih dulu tanggal cantik ya ntar lu gua undang gitu atau bisa jawab serius gitu kayak setiap orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Aku lagi nikmatin jalan aku atau punya prioritas yang lain, kuliah atau kerja segala macam. Kayak aku sih biasanya lebih jawabnya pakai humor aja gitu ya. Ntar kalau ada undangan, kamu mau bagian apa nih? Mau jadi yang jaga tamu di depan atau yang masak gitu. Kayak udah jadi malah ngerencanain ke sana. Dan kalau buat yang sering nanya temennya udah nikah atau belum, kapan punya pacar, jangan ya. Mending nanya yang lain. Kamu lagi sibuk apa? Kegiatan kamu sekarang apa? Gitu lebih ngobrol yang membuat hubungan kita tuh jadi deket gitu, bukannya jadi karena gemes kayak, hah, gue males lah ketemu dia lagi, pasti ditanya lagi begini gitu kan, kayak nanti dia sendiri nggak nyadar, padahal udah nanya itu tuh biasanya mereka lupa gitu, oh kan cuma bercanda gitu, tapi bercandaan kamu tuh ngelukain orang lain gitu. Menurut aku sih jangan kalau kalau nggak niat nanya atau kan kadang orang ketemu juga nggak mau ya dikasih nasihat lu sih harusnya kamu dandan harusnya kamu ini itu tuh ikut kegiatan apa kayak malah dikasih saran banyak gitu itu tuh percaya deh orang single tuh udah nyobain semuanya atau ada juga sih yang mager gitu kan nggak mau ketemu orang nggak mau udah sibuk kerja 8 jam sehari gitu kan kegiatan yang sisa waktunya ya bukan dipakai untuk cari pasangan, tapi untuk kayak olahraga atau kegiatan lain yang lebih bermanfaat gitu menurut orang itu gitu. Kalau menurut kamu lebih bermanfaat buat cari pacar ya itu sih pribadi kamu gitu ya. Jadi menurut aku gitu sih. Kayak tanggepin pakai humor atau kayak bikin batasan kalau kamu nggak mau ditanya lagi tuh nggak apa-apa banget gitu. Kalau reaksi orang yang nanyanya marah ya itu urusan dia sih. Yang penting kan kita menjaga hati sendiri ya supaya tidak terluka. Gitu Betul. sih. Setuju. Setuju banget sih. Atau bisa juga ya kayak setiap satu pertanyaan mungkin dipasang tarif gitu tuh. Nah, Yang mau nanya benar. tentang status. Apalagi mau lebaran. Betul, Udah pakai Iya, baju betul. gitu. Nanya nikah 500.000. bener. Nah, oke, terima kasih banyak Kak Eci, tips and triknya teman-teman ya. Berarti itu dari Kak Eci, di bawah humor aja kalau misalnya ada yang nanya tentang status hubungan, ya kita kembali lagi nih ke Kak Vidya. Kira-kira dari Kak Vidya nih, pesan terbaik apa nih Kak yang bisa Kak Vidya sampaikan untuk mungkin teman-teman atau sahabat wanita yang mengalami single shaming? Silakan Kak Vidya. Mungkin yang pengen aku bilang there's nothing wrong of being a single gitu karena bahkan ya maksudnya kita individu gitu kita membutuhkan orang lain tapi bukan berarti ketika kita membutuhkan orang lain kita harus punya orang lain yang bisa seterusnya gitu sama kita sampai kita meninggal let's just say karena menemukan partner itu bukan suatu hal yang mudah pertama gitu di dunia seperti sekarang gitu dengan berbagai macam kasus yang mengerikan gitu dari hubungan relasional ini gitu ya
punya partner yang baik itu akan sangat sulit gitu di tengah huru-hara dunia seperti ini gitu. Dan buat teman-teman yang mengalami single shaming, menurut aku nggak usah takut untuk merasa ofensif ya, karena maksudnya punya perasaan ofensif itu sangat wajar gitu, apalagi ketika ditanyakan hal-hal yang personal gitu. Itu aku sepakat sama Kak Eci tadi bilang kalau ya kita harus punya boundaries, dan itu betul, memang kita harus punya boundaries, dan kita harus menormalisasi lagi gitu boundaries ini di negara kita, karena di negara kita tuh kalau ngomong kan kayak kesana kesini nggak punya boundaries gitu. Nah mungkin maksudnya dengan kita mulai nih dari aspek keluarga gitu ya, itu tuh secara nggak langsung itu tuh bisa merubah ke depannya seperti apa gitu. Karena kan balik lagi, untuk merubah budaya kita harus merubah kebiasaan dulu, karena ketika dari kebiasaan kita di keluarga itu sudah berubah, nah itu diharapkan nanti ke depannya juga akan berubah juga gitu. Untuk topik obrolannya tidak menanyakan lagi pernikahan dan lain sebagainya, tapi ketika ditanyakan kayak, oh aku belum nikah, aku belum punya anak, ya jangan takut untuk merasa ofensif gitu. Karena bukan apa namanya, single shaming itu kan hal-hal yang di luar kontrol kita kan. Nah, kita tuh punya kontrol untuk merespon, bagaimana cara kita merespon. Nah, menurut aku ya nggak salah sih untuk merasa ofensif, dan jangan takut juga ketika misalnya it hurts your feeling, just tell the truth gitu. Karena kita di negara kita kan sangat-sangat sugar coat sekali ya. Jadi ya maksudnya kita harus mulai bisa Menyenangkan orang straight to the lain, point. tapi diri sendirinya Iya. sakit gitu, jangan. Iya gitu, Kasihan benar-benar. jadinya. Jadi Nah, jadi ya maksudnya ya seperti itu mungkin dari aku, jangan takut ngerasa ofensif sih, dan jangan takut untuk punya boundaries, karena ya hanya kita yang bisa melindungi diri kita sendiri dari tapi perasaan-perasaan yang bikin tapi kita bener nggak nggak enak. sih, emang suka galakan yang nanya kan daripada yang Iya, suka ditanya. galakan yang nanya, Giliran benar-benar. kita jawab nggak mau aku nggak mau jawab itu, ntar dia kasih nasihat banyak gitu, terus kayak malah marah-marah. Mm-mm. Apalagi kalau dari keluarga udah bingung ya mau jawabnya gimana. Hmm. Iya, kadang kan kalau kita bete juga kayak nanti, ih nggak boleh gitu sama orang tua, tapi kan respect itu earn, bukan masalah tua dan muda. Tapi maksudnya ketika lu merespect Ya. gue ya, you earn my respect gitu. Itu ya, itulah Setuju. mungkin ya, memang banyak hal yang perlu dibetulkan dari negara kita, tapi ya maksudnya kita sama-sama mulai merubah kebiasaan aja sih kayaknya gitu kalau dari aku. Wah, Kayaknya kalau dirubah itu banget nggak bisa ya. Kita mungkin harus Hmm, menginspirasi. Oh, iya, ternyata dia bisa ya jawab bisa. kayak gitu gitu. Mungkin yang lain terjawab. Kalau menurut aku sih itu bakalan tetap ada, apalagi dari Hmm, ibu-ibu ya biasanya. Bapak-bapak juga sih suka nanya-nanya kayak gitu kan. Ya karena di Indonesia emang tradisionalnya kita harus menikah gitu. Nggak ada option lain gitu. Kalau sedangkan mungkin kalau hmm, di negara lain, di Jerman, di Irlandia, nggak menikah pun itu terdaftar secara resmi di negara gitu, hmm. misalnya punya partner hmm, tapi nggak menikah secara agama atau nggak menikah secara sipil, tapi sebagai partner yang tetap itu didaftarkan secara legal gitu, secara hukum gitu. Dan nanti kalau ada punya anak atau apa itu tuh ada hukumnya sendiri. Kalau di Indonesia kan nggak ada, mungkin itu juga ya. Jadi yang mengharuskan orang untuk menikah, untuk punya anak hmm, atau untuk berkeluarga gitu. Kayak itu hmm. juga sih. Jadi menurut aku ya salah satu penyebabnya. Iya Makin betul. banyak yang nanya. Ya. Setuju, setuju. Setuju banget. Terima kasih banget untuk Kak Eci dan juga Kak Vidya nih yang hari ini udah berbagi tips dan insight-insight baru tentunya buat sahabat-sahabat wanita yang mungkin ya mengalami single shaming dan sebagainya. Dan tadi sih yang paling penting adalah sahabat-sahabat wanita nggak usah takut kalau misalnya kita memang harus menetapkan boundaries tadi. Jadi nggak sembarangan orang bisa untuk misalnya menanyakan hal yang mungkin itu nggak nyaman untuk sahabat wanita terima pertanyaan, dan sahabat wanita juga tidak perlu khawatir untuk ya saya nggak mau menjawab pertanyaan itu karena itu privacy mungkin Mhm. seperti itu. Jadi untuk lebih berani untuk mempunyai boundaries tadi. Nah, uh, untuk menutup diskusi Instagram Live kita, saya mempunyai satu buah pantun nih Kak Vidya dan juga Kak Eci. Oke. Okay. Asik. Oh, kita Membaca bilang buku di cakep pagi gak? hari. Iya, bilang Kenapa? dong. Bilang Boleh, cakep boleh, ya? apa? Boleh. Membaca buku di pagi hari sambil menyantap sepotong roti. Menjadi Oh, Cakep. menjadi single bukan aib diri. Stop single shaming, yuk hargai. Oke, Yay. terima kasih. yeay. Terima kasih banyak untuk Kak Eci dan juga Kak Vidya, serta juga Sama-sama. apresiasi yang sebesar-besarnya nih untuk sahabat-sahabat wanita yang bergabung di diskusi Instagram Live kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama hari ini dapat menjadi manfaat buat kita semua tentunya. Dan ayo sahabat-sahabat stop single shaming ya. Ini
benar-benar harus stop banget sih. Dan untuk itu kita ingin menutup diskusi Instagram Live hari ini. Terima kasih banyak Kak Eci dan Kak Vidya. Selamat berakhir Thank you Sama-sama. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.